Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji Falak putaran keempat tentang jam istiwa bagian kedua akan segera kita mulai. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita simak bersama-sama. Lalu yang sudah tepat arah masjid sama dengan arah kiblat itu hanya paling 1/5 dari seluruh masjid yang kita ukur. Nah, akibatnya tentu masjid-masjid selebihnya yang tidak tepat ini terpaksa harus mengikuti panduan kiblat dengan memalingkan soft di dalamnya. Ada yang ke kanan, namun ada juga yang ke kiri. Yang ke kiri biasanya pada tidak mau. Kalau yang ke kanan mau, tapi yang ke kiri mereka tidak terbiasa. Karena sebelum diukur katanya miringnya aja ke kanan. Setelah diukur ternyata masjidnya itu terlalu ke selatan. Terlalu ke utara, melebihi arah kiblat. Maka miringnya jadi ke kiri. Nah, dengan alat jam istiwa ini kita juga bisa mengetahui waktu istiwa. Jadi waktu istiwa itu adalah waktu sejati, waktu matahari, yang mana kalau jam waktu zuhur ya selalu menunjuk jam 12. Nah, di Jogja kan pindah-pindah waktu istiwanya, waktu zuhurnya, waktu lokalnya. Kadang pukul 11:30, kadang sekarang 11:45. Nah, selisih antara waktu WIB dengan waktu istiwa ini nanti tergantung kepada lokasi kota yang bersangkutan. Kalau yang lokasinya di bujur yang kelipatannya 15, 90 bujur timur, 105 bujur timur, 120 bujur timur, itu nanti waktu zuhurnya ada yang melewati jam 12. Tapi karena kita di sini 110, nanti ada koreksi waktu daerah yang nilainya itu sama dengan selisih acuan BIP yaitu 105 dengan 110. Itu berapa derajat? 5 derajat. Karena 1 derajatnya itu 4 menit, maka kalau 5, kira-kira bukan 5, hanya 5,7. Karena 110 45 itu kan kira-kira 0,75 ya. Jadi 3/4 derajat. 5 3/4 derajat selisihnya dari 110 47 menit dikurangi 105 itu akan ketemu 5,75. Dikalikan 4 kita akan mendapatkan ya kira-kira 23 menit. Jadi selisih kita dengan waktu istiwa itu 23 menit. Masih ada satu koreksi lagi, yaitu koreksi yang disebut dengan equation of time. Jadi kalau rata-ratanya sebetulnya waktu zuhur di Jogja ini
12.00 kurang dari 23 menit. Jadi berapa itu? 48 kita itu. Tapi nanti masih dikoreksi juga dengan equation of time yang nilainya maksimal sekitar 15 derajat. Karena kita selisih plus dan minusnya itu tidak sampai melebihi jam 12 WIB, maka kita tidak pernah waktu zuhur itu setelah jam 12. Yang ada mana? Sekitar Jakarta sana, Bandung juga ada. Nah, equation of time nilainya itu berpindah-pindah. Kalau kita cari tabelnya ya. Ada saatnya equation of time ini atau perata waktu nilainya 0. Nilainya 0 itu ketika misalnya tanggal 24-25 Desember itu nilai equation of time ini mendekati 0, sehingga nantinya pada jam itu waktu zuhur kita ya sekitar di angka 48. Biasanya nilai equation of time ini dibuat dalam bentuk tabel dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Contohnya untuk tanggal sekarang, bulan Maret. Nilai equation of time adalah ya, anggap saja 16 ya. Maka waktu zuhur itu nanti akan dikoreksi waktu daerah dan equation of time. Kalau ini nilainya 16 berarti dari waktu jam 12 itu ya berarti 45. Itu nanti ditambah koreksi waktunya tadi berapa? 23. Itu tadi ditambahkan nanti akan ketemu waktu sholat zuhur di DIY. Zuhur DIY kapan nih sekarang jamnya? 47 tadi. Ya nanti akan ketemu waktu 11.47 zuhur itu untuk mencari nanti yang berhubungan dengan apa namanya jatuhnya bayangan tongkat ini di garis istiwa. Garis istiwa itu ya garis zuhur ini. Nah, untuk perhitungan waktu istiwa terhadap waktu lokal atau WIB ini biasanya dilakukan beberapa tabel itu dibuat langsung untuk koreksi. Jadi misalnya selisih antara equation of time dan koreksi waktu daerah yang sesuai dengan 7 tadi itu langsung ditambahkan sehingga koreksinya tinggal misalnya untuk hari ini berarti waktu zuhur 12 min berapa atau 12. Kalau Jogja sih nggak pernah ada plus ya, nggak pernah ada plus 12-nya, nggak pernah lebih. Yang lebih sering itu ya kurang dari jam
teman-teman, penggunaan dari jam istiwa ini adalah mengetahui waktu asar. Jadi kalau di sini ada garis-garis merah ini, itu ya. Itu ketika nanti matahari tepat jatuh di garis itu, artinya disitulah waktu asar tiba. Istilah matahari sudah lingsir masuk zuhur itu sinkronnya gimana? Istilah lingsir itu kan sebetulnya terjemahan dari zawal itu sendiri. Iya. Iya. Kan di DIY ini kan mesti kurang dari jam 12. Iya, kurang dari jam 12 total. Tapi lebih dari jam 12 istiwa. 12 istiwa itu kan jam di mana matahari tepat melintasi meridian, melewati batas. Jadi melewati garis bayangan di sini yang zuhur ini. Jadi ada kalanya matahari sudah lingsir, itu ya zawal, pengertian dari zawal itu tergelincir. Itu istilah Jawa, itu jarang pakai jarang pakai istilah lingsir, itu jarang pakai. Tapi menurut saya sepertinya kalau untuk istilah lingsir itu adalah saat matahari sudah mulai ke barat sebelum masuk waktu lingsir itu waktu zuhur atau waktu asar? Zuhur kan? Sebelum waktu asar tiba, karena kalau ini ketika sore nanti bayangan misalnya sudah ke arah timur. Ini misalnya untuk tanggal hari ini, itu asar itu nanti akan jatuh pada pukul berapa, ini bisa kita tracking ini nanti. Jika bayangan yang terjadi itu sama dengan tinggi tongkat, tinggi tongkat dari sini ke sini, tambah bayangan waktu zuhur. Tambahan waktu zuhur kan bayangannya kadang lebih ke selatan atau lebih ke utara tergantung bulannya. Nah, kurva bayangan asar ini kenapa di sebelah ujung ini ada lebih dekat ke pusat, dimana nih kalau kita ukur ini sama dengan tinggi tongkat. Ini adalah terjadi ketika matahari ketika siang tidak memiliki bayangan, yaitu tanggal berapa tadi? 1 Maret dan 13 Oktober. Maka nanti bayangan akan jatuh di sini. Karena dari sini sampai sini itu adalah tinggi tongkat ini.
Oktober. Kalau Juli itu kan di atas Ka'bah, bukan di atas Jogja. Oh, di atas. Ini yang di atas Jogja. Kalau yang di atas Ka'bah itu Mei dan Juli. Tapi yang di atas Jogja itu 1 Maret dan 13 Oktober. Itu matahari tepat di atas kota Jogja. Itu nanti bisa kita lihat pada tanggal 1 Maret ya. Tanggal 1 Maret itu jam 11.51 pada pukul 11.51 ini tingginya matahari 89,55. Iya, mungkin di tengah ya. Memang mendapatkan angka. Kenapa tidak 0 ya? Ini mungkin tempat tipnya atau apanya kita yang belum pas. Ini di sini apa? 00 apa berapa ini nggak tahu ini berapa. Karena ada kalanya matahari itu tidak melewati zenit. Kalau pas hari itu mungkin lewat sedikit, hari berikutnya juga lewat ke kiri, jadi nggak pas di tengah. Jadi begini, misalnya ini tanggal 1 Maret, ketika matahari lewat masih kurang sedikit dari titik itu. Nah besok tanggal 2-nya malah lebih. Jadi kalau pas tengah-tengah betul memang sangat sulit. Perhitungan itu jarang yang betul-betul mendapatkan angka 0 karena ini kan semuanya bergantung tempat di bumi. Mungkin di tempat lain bisa 00, tapi di tempat kita mungkin sedang kurang karena posisi matahari itu belum pas di tanggal equinox-nya yang disebut equinox. Ini tuh, ya ini hanya paling tidak 89,54 itu hanya kurang sedikit sekali. Tapi kalau kita ganti tanggal 2 Sudah lebih. itu transitnya pukul 11.51 itu malah dapat 9.17. Kalau kita ganti di tanggal Februarinya tanggal 28 Februari, kalau kita hitung ini lebih dekat, jadi 28 Februari. Makanya istiwa A'dom, matahari di atas Mekah aja tidak saklek menggunakan tanggal 28. Biasanya ditulis 27 atau 28 Mei. Yang Juli biasanya ditulis 15 atau 16 Juli. Tapi biar nggak terlalu banyak ngapal ya, kita hanya memberi angka 27 dan 16 Juli, 27 Mei dan 16 Juli. Sama ini untuk posisi matahari di atas Jogja juga seperti itu. Matahari di atas Jogja nggak terlalu banyak bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya. Jadi zenit dengan meridian itu tidak selalu identik ya? Tidak. Zenit itu pasti di meridian, tapi meridian itu Saat utara bisa di selatan. utara, bisa di selatan. Saat melintas, paling selatan itu 22 Desember dan 22 Juni itu paling utara matahari melintas. Bisa dicek dengan nanti bayangan yang muncul di sini. Itu akan paling jauh ke selatan. Cek nanti tanggal 20. Di sini ada gambar jalur matahari. Yang merah itu adalah jalur selatan, paling selatan. Yang biru itu jalur paling utara. Ya. Jadi ini bayangan itu nanti paling selatan itu yang merah. Sedangkan
garis-garis ini adalah garis-garis jalur bayangan yang dibuat oleh matahari dari hari ke hari, baik biru maupun merah. Jadi kalau ini di sini, ya ini selama hari itu nanti dia akan melewati ini. Sini. Ini ketika tanggal 22 Desember, bayangannya akan melewati jam 9, jam 10, jam 11. Jadi melewati garis biru tebal ini sampai jam 3. Kemudian ketika bulan Juni pertama kali nanti akan mulai dari ini 9, 10, 11, 12. Nanti pada saat tanggal tadi 13 Oktober itu yang dilewati sini jalur ini. Jadi tidak. Ini yang untuk asar ini jalurnya di sini. Ini begini jalurnya nanti. Ini jam-jamnya bisa ditunjukkan jam yang ada. Jumlah waktunya sama nggak? Misalnya ketika matahari berada di utara dengan ketika di tengah. Waktu siang sampai waktu Siang. maksudnya waktu dari matahari terbit sampai matahari terbit sampai terbenam. bervariasi. Lebih banyak di tengah berarti nggak? Ya. Ketika matahari berada di tengah, itu waktu siang dan waktu malam sama, bisa dikatakan sama. Tapi ketika matahari ke utara atau ke selatan, ini akan bisa beda. Di Indonesia nggak terlalu kerasa ya perbedaan musim akibat posisi matahari, tapi di negara-negara lintang tinggi itu akan mempengaruhi lama waktu puasa dan waktu berbuka, bahkan waktu sholat juga bisa. Di daerah kutub lebih parah lagi karena di sana kadang selama 2 bulan matahari nggak pernah terbenam dan selama 2 bulan juga nggak pernah muncul. Nggak pernah ada sholat isya. Iya. Kita beruntung berada di Khatulistiwa. Mungkin sementara untuk hal-hal yang terkait ini tinggal nanti kita bisa praktekkan di rumah ya pakai kesadaran matahari itu dicoba. Nanti kalau sini sudah bisa dikuasai, ini bisa nanti akan saya usulkan di tim pengukur kiblat kantor agama itu kantor kementerian nanti kalau misalnya saya sering soalnya diminta untuk ya nanti bisa pakar sobarangan nanti bisa ikut bantu di menang ya. Nanti penggunaan kalau ini nggak paham nanti pakai teori tidak terlalu susah lagi. Begitu ya, ada pertanyaan betul? Berarti ada Pak, misalkan tadi kan menentukan waktu luhur itu Pak. Ya. Misalkan ada soal begini Pak. Sekarang luhurnya itu jam 11.47 dari titik istilahnya tadi luhurnya itu tadi yang apa teori Zero apa tadi bisa nggak Pak? Misalnya hasilnya 11.47 prosesnya mengambil itu bagaimana dengan ilmu ini? Cara matematis. Jadi nanti tolong jenengan bisa cari, nanti saya kirim namanya tabel equation of time biar jenengan bisa mulai belajar mencari waktu sholat ya. Minimal zuhur dulu yang paling gampang. Karena untuk waktu zuhur ini hanya koreksinya waktu istiwa itu hanya koreksi waktu daerah dan equation of time tadi. Untuk koreksi waktu daerah itu rumusnya ya selisih bujur lokasi dengan bujur bit. Bujur bit kita kan 7 kalau ada 15 itu kan 105 berarti nanti 110,7 dikurangi 105 ketemu 5,7 dikalikan 4 menit ya itu ketemu kira-kira 23 lah kira-kira. Itu koreksi pertama. Nanti tinggal equation of time-nya berapa untuk hari ini koreksinya. Misalkan tadi koreksinya tanggal 28 kan 16.
Oke. Nah, kemudian 23, terus akhirnya 16. Saat ini ketemunya 1147, Pak. Yang koreksinya Iya. nilai equation of time-nya aja dulu kita ngaruh dulu untuk wilayah kita berapa. Tadi 16. Oke, kita bisa juga menggunakan tabel ya, tabel equation of time itu bisa kita cari di saya soalnya kurang hafal ya tanggal berapanya. Ini harus pakai bisa pakai grafik juga kayak ini juga ada kalau pakai equation of time level juga ada, kalau mau pakai grafik juga ada. Tadi browser enggak. Ini yang berat, nggak tahu. Yang berat. Iya. Takut sampai lama. Ya nanti coba ya dicari Pak ya. Nanti kalau udah ketemu, nanti nggak apa-apa di grup diinfokan nggak apa-apa. Intinya nanti kalau kita udah tahu nilai equation of time-nya berapa, itu nanti tinggal dikoreksi waktu daerah dan nah ini misalnya untuk Maret itu ini ya minus ya dari sini Pak udah di sini kira-kira di minus 8 ya kan hampir April Pak kira-kira minus 6 atau 8. Jadi itu kan tadi minus kan itu tadi minus 23 minus 23 ditambah 8 berapa? 23 sebelum 8 15 ya 15 berarti ini kan min 23 nya kan plus 23 min 8 15 dari 12 berarti kan 11 4 5 ini nanti makin lama ini kan nilai ininya makin turun sehingga kalau tadi tetap berarti ini nanti misalnya untuk
tanggal April ini 0 ya. Jadi nanti waktu subuhnya akan makin maju. Karena yang 23 itu nanti tambah 0 kan, berarti 12 min 23 jadi kemungkinan. Kita cek. Ini tepatnya nanti berapa-berapanya.